Nah ini dia agak capek, kita potong cepat. Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya dan Buna pengen menjawab salah satu pertanyaan agan ya. Ini dari @febriansyah8470. Dia nanya, buatin video pas motongin kuku si Buna dong Gan. Oke, hari ini saya mau buat video itu ya. Sebenarnya kalau untuk motong kuku musang itu sama aja sih, kayak motong kuku hewan pada umumnya ya Gan. Kita menggunakan alat pemotong kuku, bisa menggunakan pemotong kuku manusia, tapi yang paling bagus kita bisa menggunakan potongan kuku khusus untuk hewan, terutama untuk kucing dan anjing ya, bentuknya itu beda kayak ini kan. Nah, kali ini saya pengen motong kuku Buna, musang saya yang usianya sudah setahun, dan ini bisa saya bilang musangnya itu nggak jinak-jinak amat ya kan, mungkin cuma ya 60% jinak sih, sisanya dia masih semi dan agak galak kan. Jadi sebenarnya ini tantangan ya, karena musang yang semi gini kalau kita nggak hati-hati tuh bisa digigit-gigit tangan kita kan. Dan dia gigitnya itu nggak gigit bercanda ya, kadang gigitnya itu kasar banget. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita potong kuku si Buna. Oke Gan, ini dia si Buna ya, sudah saya taruh di meja dan akan saya potong kukunya Gan. Tapi ada beberapa alat yang perlu kita persiapkan ya Gan, apalagi kalau musangnya kayak si Buna ini yang nggak jinak-jinak banget ya, biar tangan kita aman. Nah ini Gan, yang pertama saya bawa ini kayak sarung tangan gitu, ini biar lebih aman tangan kita. Yang kedua, ini saya menggunakan kain bekas yang bersih ini sebagai pancingan biar pada saat saya motong kuku Buna itu fokus ke kain ini kan. Tuh. Jadi kita lebih aman lah motong kukunya Buna ya. Dan yang ketiga tentu saja potongan kuku. Kalau nggak ada potongan kuku hewan, potongan kuku manusia juga bisa sih. Oke, sekarang ayo kita potong kuku Buna ya. Yang pertama saya pakai sarung tangan dulu ya kan. Ini saya menggunakan sarung tangan kain yang kalau bisa itu agak tebal ya kan, biar lebih aman. Dan ini juga sarung tangan ini saya pakai kalau mandiin Buna ya kan. Jadi ini setelah saya pakai biasanya saya keringin dulu lah, saya bersihin lah. Selanjutnya kita kainnya taruh aja di mejanya ini. Setelah itu pertama jangan langsung dipotong ya kan, karena dia pasti akan kaget. Yang paling bagus kita handle musangnya dulu biar dia terbiasa gitu kan. Nah ini biar dia fokus sama kainnya dulu ya. Nah kita handle dulu. Kalau saya sih biasanya langsung saya pegang mulutnya biar dia terbiasa. Nah ini dia, kita mulai potong kuku si Buna kan. Saya balikkan badannya biar pergerakannya itu agak terbatas ya kan. Aduh, kena gigit tangan saya bro. Sebenarnya kalau potong kuku ini paling gampang itu kita pakai 2 orang ya kan. Cuma karena di rumah saya tuh lagi nggak ada orang, jadi saya melakukan sendiri kan. Tapi kalau musang agan udah jinak kayaknya sendiri aja juga bisa sih kan. Ini saking musang saya aja yang agak galak, jadi mau nggak mau harus berdua ya. Tuh dia jatuh, kita naikin lagi. Nah kita potong kuku belakangnya dulu kan. Mohon maaf kalau di kamera nggak ketahuan ya. Intinya potong kuku sama aja kayak potong kuku hewan mamalia pada umumnya ya, yang besar-besar gitu kayak anjing kucing. Cuma memang yang paling susah itu ngatur biar hewan kita tuh nggak banyak gerakan. Nah ini kaki belakang sebelah kanan tadi udah.
Nah, ini saya udah boleh dapet, ada 4 kaki yang harus saya potong. Ini baru 1 kurang 3. Nah, ini musangnya udah anteng, kita potong sisa ketiga kakinya kan. Ntar kita harus cepet, tapi ini saya susah karena musangnya banyak gerak. Dia nggak mau gentle. Nah, sudah di sebelah kaki belakang. Sekarang kita potong ke kaki depan ya kan. Kalau motong, kalau bisa di bagian depannya ya kan, jangan di bagian, maksudnya bagian kuku yang paling ujung dikit depan aja kan, jangan terlalu panjang karena itu sangat berbahaya buat pembuluh darah musang di bagian kukunya ya kan. Di ujung-ujung aja yang penting aman. Nah, ini setelah tadi dia nggak mau diem, ini kayaknya udah agak kecapean, jadi musangnya tuh agak anteng. Buna. Nah, ini kita harus pelan-pelan, Buna. Nah, sekarang kaki depan bagian kiri, tadi kanannya udah soalnya. Tapi jujur kan, saya kalau motong kuku musang itu jarang-jarang ya kan, paling cuma beberapa bulan sekali, karena kalau musang agan sering dikeluarin tuh biasanya dia akan, kalau misalnya merasa kukunya panjang, dia akan motong kukunya sendiri kan. Motong kukunya maksudnya mengasah kukunya sendiri gitu loh. Kecuali musang agan full di kandang gitu nggak pernah keluar, baru kita perlu potong kuku ya. Kalau sering agan keluarin, sering agan aja main, kayaknya nggak perlu sih motong kuku kan. Nah, dia nggak mau kan, marah dia kan. Capek saya kan, tapi karena saya pakai sapu tangan tuh aman kan. Kalau nggak pakai pasti udah saya digigit berapa kali tuh kan. Nah, ini dia agak capek, kita potong cepet. Tuh lihat kan, dia galak banget ya, sampai saya keringetan kan. Ini kalau agan lihat videonya singkat, padahal sebenarnya saya cut jadi lama ini kan, karena musangnya terlalu galak ini. Tapi gimana kan, kalau kita mau hewan kita jinak, kita nggak boleh ngalah sama hewan kita kan. Buna, ayo kurang 2 kuku deh. Ayo nanti kita main lagi kalau udah ini. Tuh keringat saya keluar. Udah saya ampunkan. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang motong kuku musang, tapi masih 2 kuku tuh belum saya potong karena saya capek banget kan, musangnya nih nggak mau diem kan. Oke, kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau ada pertanyaan atau mau nambahin langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Buna, salam hewan lestari.